Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Aries ya. Tema kita kali ini Aries adalah dia yang menyesali ya. Dirinya yang menyesali perbuatannya kepadamu di masa lalu. Kira-kira siapa dan bagaimana? Dan apa pesan semesta nanti ya kita lihat, dan koneksi kamu dari zodiak dan inisial. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja. Dan ini hanya sebuah games, tetapi ini bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau tertera di sini, bisa langsung kalian hubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu ya, Aries, berikan energimu, sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Aries ya. Dan maaf agak sedikit berisik ya, semoga suara saya bisa tetap terdengar jelas oleh kalian. Oke, dirinya yang menyesali perbuatannya kepada kamu, Aries. Aries. Kita lihat apa yang terjadi dan kenapa sampai dia menyesali, perbuatan apa yang dia lakukan kepadamu, Aries. Oke, di sini ada with a Numen, di mana ada sisi baik dan buruk ya sebenarnya nih orang. Cuman karena suka dihasut ya, dia suka dihasut atau mungkin kondisinya dia terlalu keras, dia terlalu kasar ya, jadi akhirnya tidak bisa mengontrol emosi dia ya. Dia menyesali itu, kenapa saya berkata kasar kepadamu, kenapa saya terlalu keras mendidikmu ataupun mengarahkanmu ya. Kamu sosok sahabat yang baik, anak buah yang baik, ini ada sosok pimpinan juga ya, yang semena-mena terhadapmu dan akhirnya menyesali akan perbuatannya kepada kamu ya. Di sini juga ada orang tua yang mungkin bicara kasar, ini tentang ucapan ya. Jadi ada yang mungkin menjudge kamu, membuatmu terluka karena ucapannya, memaki ya. Dia tahu bahwa itu keceplosan ataupun mungkin kondisinya memang tabiat dia sudah kasar ya. Bicaranya tidak temperamen dan tidak bisa kontrol ya, sehingga dia akhirnya menyesal. Ini pun ada pasanganmu ataupun mungkin pacarmu ya, yang menuduhmu ataupun maki-memaki. Wah, repot nih ya. Ada yang bicara kasar, bicara yang kurang enak didengar, sehingga akhirnya kamu tersinggung, marah, dan akhirnya pergi. Pada saat kamu sudah tidak ada, baru mereka merasakan kehilangan dari dirimu, karena dia tuduh-menuduh ya, menuduh sesuatu yang sebenarnya bukan salahmu ya, tetapi harus kamu yang bertanggung jawab. Oke, di sini ada Temperance ya, dimana di sini saya melihat ya, nih orang hanya mau mengambil keuntungan dari dirimu ya, dia memanipulasi ya, mungkin di sini pacarmu ataupun siapapun ya, dia hanya matre ya, ataupun mungkin kondisinya pada saat kamu punya uang mereka ada, pada saat kamu tidak punya uang mereka pergi ya, pada saat sekarang kamu punya uang kamu sudah tidak menerima dia, akhirnya dia menyesal, wah ternyata kamu sudah tidak bisa menerima saya. Ini pun dari sisi pasangan ya. Ada pasangan yang saya lihat di sini pergi meninggalkan kamu karena kamu kondisinya terpuruk. Ya, ataupun mungkin kondisinya dia menduakanmu ya. Ataupun mungkin kondisinya juga orang tua ya. Orang tua apa ya kalau dibilang membeda-bedakan ya. Mungkin dia lebih ke kamu karena kamu mungkin lebih punya sesuatu ya, ataupun ya keluarga lainnya lah.
Tetapi pada saat kamu tidak mempunyai sesuatu, mereka mulai marah-marah, mulai bicara ini, membanding-bandingkan. Ya, pada saat kamu up, mereka membandingkanmu, membahagiakanmu. Pada saat kamu tidak punya apa-apa, mereka pergi dari dirimu. Ini ada orang tua juga yang toksik ya. Saya merasakan di situ. Hanya mau meminta aja, tidak melihat dari sisi anak ya. Jadi seperti gitu, bukan berarti kita durhaka sama orang tua ya, tidak. Tetapi apalagi kalau anaknya sudah berusaha tapi belum ada, tapi dia tetap memaksa. Ini ada beberapa ya, sampai kata-kata yang kurang bagus ya, kamu tuh anak sudah dibesarkan ya. Kasihan juga ya kalau orang tua modelnya kayak gitu ya, kasihan ya, sudah dibesarkan nggak tahu diri, ataupun mungkin kondisinya dia harus mengepulkan beberapa kompor ya, dia sudah berumah tangga, terus beban lagi untuk urus yang lain ya. Wah, repot ya. Karena di sini ada ketersinggungan, ada kata-kata, dan ya hanya mau menerima saja dari kamu Aries. Yang mana akhirnya kamu tersinggung, kamu marah ya, akhirnya kamu pergi dari mereka. Mereka tahu salah gitu. Wah, ternyata saya bicaranya terlalu kasar. Saya bicaranya terlalu sadis juga terhadap anakku, ini contoh ya, ataupun terhadap orang tua juga gini, ini bisa terbolak-terbalik ya. Ataupun mungkin dengan pasangan saya, pacar saya, akhirnya dia tersinggung ya, kepada Aries. Akhirnya Aries tersinggung dan saya pun merasa sangat bersalah telah menyakitinya. Kenapa saya terlalu bodoh? Ini ada menyalahkan diri sendiri ya, karena terlalu keceplosan atau terlalu emosi, tidak bisa mengontrol emosi dan kata-katanya. Oke, berikut di sini ada Five of Wands, di mana saya lihat juga di sini ada yang merasa menyesal pernah menjudgemu, menyakitimu ya. Dia lihat atau mungkin membulimu ya. Maaf agak berisik ya, anak saya lagi bermain. Semoga suara saya bisa tetap terdengar jelas oleh kamu. Di mana mereka sekarang melihat kamu jauh lebih baik, lebih bahagia, lebih gembira, lebih star ya, lebih berkarisma. Yang mana dulu mungkin mereka menghinamu, mengucilkanmu, ya, mencampakkanmu ya. Kamu sekarang sudah bisa lebih up ya, karena dirimu, bukan karena sikut menyikut atau mental kalau dibilang mengambil keuntungan dari orang lain. Tetapi mereka lihat dari dirimu yang sekarang, bahwa dirimu Aries adalah orang yang maju, orang yang betul-betul tulus dan pekerja keras, sehingga hasilnya ada. Ini ada beberapa yang mungkin habis terjatuh, tertimpa tangga, akhirnya kamu bangkit, bisa move on, dan akhirnya kamu bisa kembali seperti semula, terutama dalam hal finansial ya. Jadi mereka ingin datang kembali padamu. Macam contoh ya, sahabatmu dulu dia pergi, dia ingin datang pinjam uang ya, datang kembali padamu pinjam uang. Ataupun mungkin kondisinya dia pernah menipumu ya, pura-pura alasan investasi ini, investasi itu, dia ingin datang lagi untuk menawarkan ini itu, ataupun meminjam uang. Begitupun pasangan, ada beberapa pasangan yang tadi saya bilang dia meninggalkanmu, akhirnya dia ingin datang lagi kembali padamu. Kenapa? Karena kamu sudah stabil dalam finansial. Nah ini ya, jadi kamu bisa menyesuaikan ya, dimana mereka tahu bahwa apa yang mereka lakukan salah, cuman karena mereka ego dia ya, dan akhirnya mereka menyesali itu. Kenapa? Karena kamu sudah tidak mau bersama mereka, kamu menolak mereka secara tidak langsung, walaupun mungkin kamu hanya diam, tapi diam itu adalah sinyal bahwa kamu tidak menerima akan kehadiran mereka ya. Jadi mereka menyesali perbuatannya sendiri. Kenapa? Karena telah menyakitimu, yang mana dirimu terluka dan akhirnya kamu tidak bisa membantu dia, dimana dulu kamu selalu ada untuknya, tetapi sekarang dia terluka. Kenapa? Karena kamu mencampakkannya kembali seperti mereka mencampakkanmu dulu. Wah, ini saling membalas nih, bahaya nih Aries ya. Tapi ya itu kembali kepada dirimu. Di sini ada Ten of Pentacles, kamu dipenuhi dengan keberkatan ya, banyak keuangan di sini. Tetapi di sini orang toksik banyak ya, dimana mereka menyesali perbuatannya, dimana yang tadi saya sudah bilang ya, ada yang meninggalkanmu ataupun ada yang menipumu. Di sini juga ada yang memanfaatkan kamu ya, dan ketahuan, ataupun mungkin kondisinya menuduhmu ya. Di sini ada menfitnah, menuduh mengambil duit, menuduh mencuri, pokoknya bicara tentang keuangan, menuduh memanipulasi data ya, menuduh mengambil hak orang ya. Pokoknya di sini ada menfitnah. Akhirnya contoh ya, itu Aries yang ambil, Aries yang, padahal ternyata
kelupaan ya, tapi dia udah nuduh nih kepada pimpinan bos bahwa yang ambil uang itu adalah Aries, yang tidak jujur itu adalah Aries ya. Ternyata mungkin kelupaan di mana dia salah taruh atau salah pegang ya. Uang itu ternyata tercecer dan akhirnya ketemu, akhirnya dia malu. Oh, ternyata saya sudah bicara sembarang kepada Aries. Ini ada ya yang menuduh ya, berprasangka tetapi langsung menuduh bahwa Aries kamu yang mencuri kan, Nah ini contohnya ya. Atau kamu mengambil milik saya ini, padahal sebenarnya sama ya, macam contoh apa gitu ya, sesuatu selain daripada uang ya. Mungkin payungnya sama, warnanya sama ya, besarnya semua ukurannya, ini punya saya bukan, ini punya aku, kemarin hilang di sana, ternyata mungkin ada di laci ya. Nah itu dia merasa bahwa kamu mengambil haknya, padahal sebenarnya dia yang lalai gitu, dia yang salah taruh di mana, tetapi malah menuduhmu gitu. Ini luar daripada contoh ini, mungkin contoh lainnya yang kamu rasakan. Kalaupun energimu berarti energimu, kalau tidak ada berarti bukan energimu ya. Kamu ambil aja sesuai dengan energimu. Jadi seperti gitu ya, dimana saya lihat orang-orang ini tidak suka kalau kamu senang, tidak suka kalau kamu bahagia. Ini ada juga yang tidak suka menfitnah kamu di pimpinan, keluar daripada uang ya, materi, mungkin nama baik. Mereka mau kamu jatuh gitu, tidak bahagia. Mungkin kamu kondisinya lebih dari mereka, mendapatkan bonus lebih tinggi ataupun jabatan. Mereka ingin kamu turun, mereka ingin kamu dapat marah dari pimpinan, sehingga ya itu menceritakan jelek-jelek atau menghasut orang lain untuk bisa ada di kubunya untuk menjatuhkanmu. Ya, di sini ada orang-orang yang membuat kamu hidup Aries itu pusing, stres ya, karena masalah satu belum selesai, masalah satu muncul lagi, karena orang-orang toksik di mana circlemu. Makanya nih semesta mau sampaikan kepadamu, keluarlah dari circle toksik yang kamu anggap circle zona nyaman itu, padahal circle toksik ya, karena teman-temanmu itu berbahaya, mulutnya ember ya, lancang, terus suka menekan orang, membuli orang, terus juga ya kejam ya. Adapun pimpinan yang hanya mau enaknya aja, tidak mau tahu atau memperjuangkan karyawannya. Nah ini ada beberapa ya. Jadi kamu bisa menyesuaikan juga. Pada saat kamu sudah berusaha untuk mengutarakan ataupun mengklarifikasi, mereka tidak mendengar. Tetapi pada saat kamu menarik diri ya, pergi dari mereka, baru mereka akhirnya menyadari bahwa mereka kehilangan akan Aries, sosok Aries ya. Nah ini macam contoh pasanganmu, kamu sudah tidak mau dengan dia, kamu sudah memaafkan orang-orang sahabat yang pernah membulimu, menghinamu, menjudgemu, mengata-ngataimu. Akhirnya kamu saya tidak membalas, saya cuma memberikan doa, saya sudah memberikan pemaafan, saya pergi, bye, karena saya tidak mampu untuk dibegitukan terus ya. Jadi kamu keluar dari circle itu dan akhirnya mereka menyesal, ternyata kamu orang yang baik. Saya terlalu kejam memperlakukanmu seperti begitu karena ego saya, karena emosi saya, karena kebodohan saya. Nah itu yang dia sesali. Kenapa? Karena dia merasa bahwa kamu orang baik ya, kamu orang yang tidak bertopeng, kamu orang yang tulus apa adanya. Wah nih ya, jadi penyesalan itu muncul pada saat kita sudah kehilangan ya, dan dia kehilangan akan kamu, sosok yang sangat baik. Oke, itu yang saya lihat ya dari koneksi kamu dengan orang-orang yang pernah membuatmu terluka atau sakit hati. Semoga resonate. Dan untuk pesan semesta ya, saya ambil 4 kartu. Apa yang ingin semesta sampaikan kepadamu untuk menyikapi orang-orang yang pernah membuatmu terluka? Apa yang harus kamu lakukan, Aries? Saya ambil 4 kartu. 1, 2, acak ya, 3, 4. Apa yang ingin semesta sampaikan? Di sini ada Six of Pentacles, di sini ada The Empress, di sini ada Ace of Cups, dan di sini ada Four of Wands ya. Oke, kita lihat. Dimana semesta mau sampaikan, jadilah berkat untuk dirimu dan orang lain. Maafkan orang-orang di masa lalu, biarkan ya, nggak usah menyesali apa yang sudah pernah terjadi di masa lalu. Ingat, kamu tidak bisa merubah masa lalumu, tetapi kamu bisa merubah masa depanmu ya. Raihlah apa yang kamu impikan,
tentukan tujuanmu, action untuk bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Buktikan kepada mereka yang menghinamu, buktikan kepada mereka yang hanya menyepelekanmu bahwa saya bisa berdiri di atas kakiku sendiri, saya bisa memenangkan semua kompetisi atau impian saya bisa raih, ya. Jadi dengan dirimu harus move on, harus ada perkembangan dalam diri, bukan hanya untuk duduk diam di tempat atau penyesalan ataupun marah. Itu nggak menyelesaikan masalah, tetapi cara elegan untuk mengalahkan mereka adalah dengan kamu bisa berada di atas mereka. Buktikan bahwa mereka salah, buktikan bahwa kamu orang hebat. Seperti gitu ya. Jadi kita membalasnya bukan dengan cara saling membalas. Rana menegur Rana untuk menegur dan membalas itu kasih ke semesta. Berikan ke semesta kesempatan untuk menegur mereka dengan cara semesta. Ranamu hanya untuk perbaikan diri, untuk bisa mencapai atau meraih cita-citamu, impianmu dengan cara harus bisa lebih hati bersih dan lebih berpikir positif, tentukan tujuan dan action. Ya, nih, kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan. Apa yang kamu inginkan? Uang, cinta, ataupun popularitas, nama baik. Ya, kamu bisa menjadi berkat buat orang lain. Jadi ini yang semesta mau sampaikan. Jadi yang dulu-dulu biarlah berlalu. Kamu nggak usah pikir itu. Jadilah berkat buat orang lain supaya apa yang mereka pernah lakukan kepadamu, ya, akhirnya mereka mendapatkan karma dari semesta. Tidak usah kamu pusing. Kamu hanya bisa menabur kebaikan supaya kamu ke depan bisa mendapatkan kebaikan juga. Jangan kamu membalas ataupun masih marah dalam hati atau balas menghina, balas menghujat, nggak usah. Ya, berikan semesta, semua kembalikan ke semesta, biar semesta yang menegur mereka dengan cara semesta. Ingat, itu semua masalah waktu. Ya, air yang kabur, ya, kita tunggu, ya, pasti akan mengendap dan sendirinya pasti akan ada air bersih. Jadi itu masalah waktu saja. Ya, harus sabar di sini, ya. Jadi yang semesta mau berikan kepadamu, selalu berpikir positif, ya. Kamu penuh dengan keajaiban, ya, penuh dengan talenta, ya, dan siap menerima keajaiban-keajaiban dari semesta. Yang penting hatimu bersih, ya, dan selalu berpikir positif. Itu yang ingin semesta sampaikan kepadamu. Semoga resonate, ya. Oke, itu dilakukan. Jangan hanya oke Kak Ica, ya. Tapi saya merasakan energi cuma dengar doang, ya. Energi kamu tuh cuma dengar, pelaksanaannya ya kembali ke habitat. Kalau kamu ada di circle itu berarti kamu mengizinkan orang-orang itu untuk menjahatimu. Tapi kalau kamu berani keluar dari circle toksik itu berarti kamu memberikan perlindungan kepada dirimu untuk tidak disakiti lagi. Jadi sekarang kembali ke pilihan kalian para Aries, ya. Oke, semoga resonate. Dan untuk koneksi saya sudah menarik energi di sini dari zodiak dan inisial, ya. Saya sudah menarik energi. Kita mulai dulu dari inisial. Di sini ada huruf S. Ya, kamu terkoneksi dengan huruf S, ada O, ada K, ada N, Q, W, R, U, I, D, M, J, A, L, U. U-nya double berarti energinya up, yang double berarti up, Z, V, C, bisa lihat nggak ya? Oke. E dan B, ya. Untuk koneksi inisial kamu terkoneksi dengan S, O, K, N, Q, W, R, U, I, D, M, J, A, L, U, Z, V, C, E, dan B, ya. Oke, semoga resonate. Dan untuk koneksi dari zodiak saya sudah menarik energinya juga. Mungkin kalau seandainya kamu tidak terkoneksi dari inisial, mungkin secara rasi bintang atau zodiak, ya. Kamu terkoneksi di sini, ya. Untuk zodiak ada Taurus, Aquarius, Gemini, Pisces, Sagittarius, dan Scorpio.
Oke, untuk zodiak di sini ada Taurus, Aquarius, Gemini, Pisces, Sagittarius, dan Scorpio. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Saya doakan semoga ke depan hidup kamu jauh lebih baik, lebih nyaman, lebih berbahagia ya. Oke, semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.